Pak Menteri Agama, dalam surat edaran Bapak, Bapak mengatakan bahwa akan ada pengawasan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh aparat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten Kota, dan kantor urusan agama kecamatan bersinergi dengan instansi lainnya. Dengan kedatangan begitu banyak masyarakat ke kampung halaman masing-masing, menurut Bapak ini akan jadi beban berat nggak untuk Kementerian Agama di Provinsi, Kabupaten, Kota? Jadi beban berat memang, tapi kembali kami sudah bersinergi dengan semua pihak yang terkait untuk sama-sama mencoba menata ini dengan sebaik mungkin. Memang kembali keputusan apapun yang kita ambil tidak akan ada yang bisa menyenangkan semua pihak. Tapi menurut kami inilah pilihan yang terbaik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sudah jenuh, kegiatan ekonomi sudah mulai jalan, mal-mal relatif sudah penuh dan sebagainya. Ini pilihan terbaik. Kita hanya menghimbau dengan sangat. Tolong betul-betul protokol kesehatan dijaga. Berkali-kali bilang tolong protokol kesehatan dijaga. Selama ini kami melihat seperti yang telah dilakukan di rumah-rumah ibadah. Kelihatannya semua mereka ketat melakukan itu. Saya banyak melakukan sholat-sholat jemaah di masjid-masjid di sekitar Jakarta maupun luar kota. Saya lihat mereka dengan sangat ketat melakukan protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan dengan begitu, mudik ini ya tentu saja risikonya menjadi lebih tinggi daripada tidak mudik ya. Tapi mudah-mudahan kalau mereka semua disiplin dengan protokol kesehatan yang memang sudah mulai menjiwai semua orang, mudah-mudahan keadaan sudah tetap baik lah gitu. Harapan kita begitu. Ya, saya kembali ke narasumber di studio. Mbak Yeni mengkhawatirkan ini akan jadi klaster baru nggak? Ya pasti khawatir, karena kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia, begitu ada kerumunan massa yang melebihi jumlah yang wajar gitu ya menurut WHO, standar WHO, maka kemudian banyak tercipta kasus-kasus klaster-klaster baru. Nah di sini juga yang saya khawatirkan adalah kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi kalau kemudian ternyata ada lonjakan jumlah pasien di daerahnya masing-masing. Apakah fasilitas daerahnya sudah memadai? Apakah jumlah tempat tidur di rumah sakit? Ini PR besar ya, ini PR besar, kedatangan begitu banyak orang. Betul, ini pasti akan membawa beban berat bagi pemerintah daerah. Jadi koordinasi dari pusat dan daerah harus ditingkatkan dengan melihat fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah yang kedua, ketika kembali ke Jakarta, kembali ke kota-kota besar, ini juga harus diwaspadai. Karena kemudian mereka bepergian, mereka berinteraksi dengan banyak orang. Tadinya kalau di Jakarta mungkin mereka WFH dan lain sebagainya relatif aman, ketika kembali ke Jakarta. Tidak ada yang bisa menjamin mereka juga berkerumun dengan sanak saudara yang ada di sana. Pak Muti, bagaimana supaya hari yang suci ini jangan kemudian menjadi satu resiko yang besar? Ya yang pertama kita harus menyadari bahwa beribadah itu tidak berhenti pada pelaksanaan ritualnya, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain dari pelaksanaan ibadah itu. Yang pertama, ibadah itu tentu tidak boleh mengabaikan maqasidus syariah. Tujuan dari disyariatkannya suatu ibadah di dalam Islam. Salah satunya yang sangat esensial adalah hifdzun nafs, melindungi kehidupan atau melindungi jiwa manusia. Ini penting dan harus menjadi bagian dari kesadaran kita bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita ini harus berpikir tidak hanya keselamatan diri kita sendiri, tapi juga harus berpikir keselamatan orang lain. Sehingga dalam kita berinteraksi juga harus kita pikirkan bahwa oke lah kita bertemu dengan keluarga itu satu kebahagiaan. Tetapi juga jangan sampai kebahagiaan kita itu juga kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sehingga ada meeting ya, pertemuan. Memang bertemu secara langsung dengan bertemu secara virtual itu berbeda rasanya. Shaking hand dengan hanya say hello lewat layar seperti ini rasanya ada yang berbeda. Kurang rasanya. Ada yang kurang, ada yang hilang, bahkan tidak hanya kurang Mbak Rosi, tapi ada yang hilang juga. Dan itu memang sangat manusiawi dan sangat dimaklumi apalagi dalam kultur Indonesia di mana kita ini punya tadi kekerabatan yang kuat. Tetapi memang ada yang harus kita rubah, yaitu tradisi komunal ini yang harus kita rubah. Sehingga oke lah menyembelih ya. Misalnya menyembelih bersama-sama menyaksikan dengan menyembelih yang kita tidak melihat. Memang ada rasanya kok nggak marem gitu. Tetapi kan demi keselamatan, asalkan kita niat karena Allah, kemudian dilaksanakan sesuai dengan syariat, ya sudah semuanya kita kembali kepada Allah, semuanya bisa berbahagia dengan menerima daging kurban yang berasal dari sembelihan kita, walaupun tidak melihat fisik dari binatang itu dan tidak bisa melihat fisik orang yang menerima daging yang. Saya akan masuk apalagi sebentar Mbak Rosi, apalagi kalau sholat Idul Adha itu sifatnya sunnah muakkad.
Jadi ini sunnah yang tidak diwajibkan tapi dikuatkan memang. Artinya kalau kemudian ada hal lain yang bisa membawa masalah bagi kita, ini bisa ditiadakan dan sholat di rumah saja. Apa komunikasi sebagai seorang pakar komunikasi dari FISIP Universitas Airlangga, apa komunikasi yang masih harus dilakukan oleh pemerintah? Ini yang berbahaya tuh begini. Ada persepsi bahwa sekarang ini lebih aman dibandingkan sebulan 2 bulan yang lalu. Padahal kita tahu jumlah yang terpapar di Indonesia sudah meningkat sangat besar. Saya tadi buka itu sekitar 106.000 lebih yang sudah terpapar positif corona. Artinya yang menyebarkan corona kan jumlahnya lebih banyak. Kalau sudah yang menyebarkan lebih banyak, harusnya dipersepsi bahwa sekarang ini lebih berbahaya dibandingkan sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Tapi karena tadi ada kejenuhan, bahkan yang jenuh ini tidak hanya masyarakat, tapi media pun sudah agak jenuh untuk memberitakan COVID ini. Sudah nggak menarik yang namanya ngomong tentang angka-angka, nggak menarik. Nah ketika kita sudah mulai jenuh, kemudian menganggap seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa ini aman, lebih aman dibandingkan beberapa. Sebenarnya ini quote and quote aman atau tidak itu. Kalau secara real ketika jumlah orang meninggalnya sekarang sudah di atas 5.000, kemudian yang jelas-jelas positif itu 106.000, Pak, 106.000, kan itu tinggi sekali. Nah itu kan penyebarannya menjadi lebih masif dibandingkan dengan, makanya saya setuju dengan Pak Menteri bahwa yang penting sekarang adalah protokol kesehatan.